Oke, dimulai ya teman-teman. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat semuanya yang menonton video ini. Sebelumnya yang kami hormati Bu Yulida dan juga Bu Retno, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Buat teman-teman semuanya, apa kabar nih? Mudah-mudahan kabar baik buat kita semua ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, dan juga untuk tetap stay healthy, karena kasus pandemi yang mulai menaik, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Eh, Mengenai materi yang setelah dibahas kemarin, yaitu mengenai liabilitas, yang dimana liabilitas ini dibagi menjadi dua, yakni liabilitas jangka panjang dan juga liabilitas jangka pendek. Nah, karena pembahasan kemarin mengenai liabilitas pendek dan juga ada beberapa tugas yang diberikan, maka dari itu kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mbak Amanda Putri Oktaviani, saya sendiri Mulyadi, dan juga ada Mbak Sukaina, serta Mbak Fili Mukaromah, di mana kami telah mendiskusikan beberapa pertanyaan tersebut, dan di sini kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kami lakukan. Bisa dilanjut, Mbak. Oke, baik. Buat teman-teman semuanya, mengenai pertanyaan tadi, yakni di buku akuntansi keuangan menengah edisi IFRS volume 1 yang dimana diterbitkan oleh Salemba 4 pada halaman 867 di L13.2. Di sini mengenai utang usaha dan wesel bayar dengan pertanyaan ialah beberapa transaksi di tahun yang telah terjadi pada tahun 2010 yang dilakukan oleh Derby Corporation. Di tanggal 1 September, beliau membeli persediaan dari Orion Company seharga $50.000. Derby mencatat pembelian bruto dan menggunakan sistem persediaan periodik. Di tanggal 1 Oktober, menerbitkan wesel bayar sebesar $50.000 dengan 12 bulan dan juga bunga 8% kepada Orion untuk membayar utang. Dan untuk 1 Oktober, meminjam uang sebesar $75 dari Sorbank dengan mendatangani wesel bayar dengan jangka waktu yakni 12 bulan tanpa bunga sebesar $81.000. Yang diminta pada kasus tersebut ialah yang pertama membuat jurnal untuk transaksi di atas. Yang kedua ialah ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember dan juga yang terakhir ialah total liabilitas neto yang harus dilaporkan pada laporan posisi keuangan di tanggal 31 Desember dengan dua ketentuan, yakni pada wesel bayar dengan bunga dan juga wesel bayar tanpa bunga. Oke, baik. Seperti yang dijelaskan tadi, di mana pada tanggal 1 September membeli persediaan dari Orion Company seharga $50.000, maka Derby mencatat pembelian tersebut ialah pembelian yang di mana $50.000 tadi di sisi debit dan juga hutang usaha harga $50.000 di sisi kredit. Untuk tanggal 1 Oktober, yang di mana Derby ini melakukan penerbitan wesel bayar seharga $50.000 dengan jangka waktu 12 bulan dengan bunga 8%, maka dicatat hutang usahanya itu di sisi debit dengan harga 50.000 dan juga wesel bayarnya di sisi kredit dengan harga 50.000. Masih tetap di tanggal 1 Oktober yang di mana meminjam uang sebesar $75.000 dari Sorbank. Maka dicatat kas seharga $75.000 dari di sisi debit dan juga wesel bayar seharga $75 di sisi kredit. Untuk ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember, di sini dicatat tanggal 31 Desember yang di mana beban bunga sebesar $1.000. $1.000 ini didapatkan dari mana sih teman-teman? Nah, untuk $1.000 ini didapatkan dari $50.000 yang di mana $50.000 ini merupakan pembelian persediaan dikali bunga 8% dan juga dikali jangka waktu. Jangka waktu dari bulan Oktober, September, Desember, di situ ada 3 bulan, di mana dalam 1 tahun kita mendapatkan 12 bulan. Maka 3/12 sehingga didapatkan hasil $1.000. Dengan beban bunga di sisi debit dan juga hutang bunga di sisi kredit seharga masing-masing ialah $1.000.
Dan juga masih tetap di tanggal 31 Desember, yang dimana di sini beban bunga sebesar 1.500. Nah, untuk 1.500-nya ini didapatkan dari mana, teman-teman? Nah, 1.500-nya ini didapatkan dari 6.000. Lalu 6.000 ini dari mana sih gitu. Nah, untuk 6.000-nya sendiri kita lihat pada tanggal 1 Oktober di yang ketiga, di mana meminjam uang sebesar $75.000 dari Sorbank. Nah, untuk $75.000 ini dikali bunga sebesar 8%, maka didapatkan hasil 6.000, dan juga 3/12-nya sama seperti tadi, sehingga didapatkan hasil 6.000 dikali 3/12 ialah 1.500, dengan beban bunga 1.500 di sisi debit dan juga wesel bayar 1.500 di sisi kredit. Silahkan dilanjut oleh Mbak Amanda. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Amanda Putri Oktaviani, yaitu masih pada latihan yang kemudian pada poin C, yaitu membuat laporan total liabilitas neto pada 31 Desember. Yaitu terdapat 2 soal, yaitu yang pertama, wesel bayar dengan bunga, dan yang kedua yaitu wesel bayar tanpa bunga. Untuk wesel bayar dengan bunga, yaitu pada soalnya, wesel bayar sebanyak 50.000 ditambah dengan hutang bunga sebanyak 1.000, maka total liabilitas wesel bayar dengan bunga yaitu sebesar 51.000. Kemudian yang kedua yaitu wesel bayar tanpa bunga. Wesel bayar tanpa bunga yaitu perhitungannya 75.000 ditambah 1.500. Maka total biaya wesel bayar tanpa bunga yaitu 76.500. Next. Kemudian pada latihan E13-10, yaitu pada poin A, perintahnya itu membuat daftar perhitungan total biaya gaji pada November 2010 berdasarkan fungsi. Seperti yang diketahui pada soal penggajian Allison Hardware Company untuk bulan November 2010, yaitu untuk penggajian pabrik sebesar 140.000, penjual 32.000, dan administrasi 36.000. Kemudian ditambah juga pajak jaminan sosial sebanyak 8% dari karyawan. Ada juga pajak penghasilan yang dipotong sebesar untuk pabrik yaitu 16.000, penjual 7.000, dan administrasi 6.000. Langsung saja pada perhitungan yang pertama yaitu pajak pabrik. Pada upah yang sebesar 140.000, maka pajak jaminan sosialnya 8% yaitu sebesar 11.200. Maka total biaya gajinya yaitu 151.200 pada gaji pabrik. Kemudian yang kedua yaitu perhitungan pajak gaji penjualan, yaitu upahnya sebesar 32.000 dan pajak jaminan sosialnya sebesar 8%, yaitu sejumlah 2.560. Maka total gaji penjualan yaitu sebesar 34.560. Yang ketiga yaitu perhitungan pajak gaji administrasi, yaitu upahnya sebesar 36.000 dan pajak jaminan sosialnya 8% dari upah yaitu sebesar 2.880. Yaitu maka total gaji administrasi yaitu 38.880. Kemudian hasil perhitungan tersebut dicantumkan dalam laporan, yaitu yang terdiri dari jumlah upah dan jumlah jaminan sosial, yaitu jumlah upah sebesar 208.000 dan jumlah jaminan sosial 16.640, maka total biayanya yaitu sebesar 224.640. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sukainah. Kepada Mbak Sukainah, saya persilahkan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Sukainah. Namun belum itu, saya izin off cam karena adanya kendala sinyal.
Nah, untuk perintah B adalah membuat ayat jurnal, gaji pabrik, penjualan, dan juga administrasi, termasuk juga pajak gaji yang dicatat oleh pemberi kerja. Nah, jurnal pertama adalah untuk penggajian pabrik. Perusahaan harus mencatat upah dan gaji pabrik yang dibayarkan dan pemotongan gaji pabrik dengan cara mendebit akun beban upah dan gaji sebesar 140.000, kemudian di kredit ada pemotongan hutang pajak sebesar 16.000, kemudian ada hutang pajak jaminan sosial sebesar 11.200. Nominal ini berasal dari 8% dikali dengan 140.000 dan juga kas sebesar 112.800. Selanjutnya, perusahaan juga perlu mencatat pajak gaji pemberi kerja dengan cara mendebit beban pajak penggajian sebesar 11.200, kemudian mengkredit hutang pajak jaminan sosial sebesar 11.200. Next. Yang kedua ada penggajian penjualan, di mana beban upah dan gaji sebesar 32.000 ada di debit, pemotongan hutang pajak sebesar 7.000 di kredit, hutang pajak jaminan sosial sebesar 2.560 di kredit. Nominal ini berasal dari 8% dikali dengan 32.000, kemudian kas sebesar 22.440 ada di kredit. Kemudian untuk jurnal pencatatan pajak gaji pemberi kerja, yakni beban pajak penggajian sebesar 2.560 di debit, hutang pajak jaminan sosial sebesar 2.560 ada di kredit. Yang ketiga ada penggajian administrasi, di debit ada beban upah dan gaji sebesar 36.000, kemudian pemotongan hutang pajak sebesar 6.000 di kredit, hutang pajak jaminan sosial sebesar 2.880 ada di kredit, nominal ini berasal dari 8% dikali dengan 36.000, kemudian kas sebesar 27.120 di kredit. Selanjutnya, perusahaan perlu mencatat pajak gaji pemberi kerja dengan mendebit beban pajak penggajian sebesar 2.880 dan hutang pajak jaminan sosial di kredit sebesar 2.880. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fili. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dari pertanyaan P13 strip 1, di mana di soal itu terdapat beberapa transaksi dari Edwardson Corporation dan perusahaan ini menggunakan sistem persediaan periodik. Dan di soal dimintanya itu yang pertama untuk membuat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi yang ada di tanggal yang tertera. Terus yang kedua pertanyaannya itu tentukan atau buatlah jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember. Nah, yang pertama kan yang A, ayat jurnal transaksi Edwardson Corporation dengan menggunakan sistem persediaan periodik. Pada tanggal 2 Februari, perusahaan membeli barang dari Martin Company seharga 70.000 dengan persyaratan diskon tunai 2/10 N30, pembelian dan utang usaha dicatat oleh perusahaan dengan jumlah neto setelah diskon tunai. Maka transaksi jurnal transaksinya itu ada pembelian barang di debit sebesar 68.600 dan hutang usaha di kredit sebesar 68.600. Nah, 68.600 ini diperoleh dari perhitungan 70.000 dikali 98%. Nah, 98% ini diperoleh dari 100% dikurang 2%, di mana 2% itu adalah diskon yang didapatkan. Maka pada tanggal 26 Februari faktur telah dibayarkan, maka jurnal transaksi dari Edwardson Corporation yaitu hutang usaha di debit sebesar 68.600 dan diskon pembelian hilang sebesar 1.400 dan ada kas di kredit sebesar 70.000. Kemudian pada tanggal 1 April, perusahaan membeli sebuah truk seharga 50.000 dengan pembayaran tunai sebesar 4.000 dan menandatangani wesel bayar 1 tahun dengan suku bunga 12%.
Maka transaksi jurnalnya yaitu pembelian truk sebesar 50.000 di debit dan ada kas sebesar 4.000 di kredit dan ada wesel buyer sebesar 46.000 di kredit. Nah, ini diperoleh dari 50.000 dikali 12% dan 9. Nah, selanjutnya itu ada transaksi pada tanggal 1 Agustus, di mana Dewan Direksi mengumumkan dividen tunai sebesar 300.000 yang telah dibayarkan pada tanggal 10 September. Maka jurnalnya itu ada laba ditahan di debit sebesar 300.000 dan hutang dividen sebesar 300.000 di kredit. Dan pada tanggal 10 September ini dividen tunai dibayarkan kepada pemegang saham, maka jurnal transaksinya yaitu ada hutang dividen di debit sebesar 300.000 dan kas di kredit sebesar 300.000. Nah, untuk jurnal penyesuaian 31 Desember pada transaksi 1 yaitu pada tanggal 2 Februari tidak ada jurnal penyesuaiannya karena perusahaan tidak membeli aset. Dan pada transaksi tanggal 26 Februari, pada tanggal 1 April yaitu ada jurnal penyesuaiannya di mana ada beban bunga sebesar 4.140 dan hutang bunga di kredit 4.140. Nah, untuk perhitungannya yaitu sebesar 46.000 dikali 12%. Karena wesel bayarnya ada 12% dan 9/12 karena dari April ke Desember ada 9 bulan. Nah, untuk transaksi tanggal 1 Agustus ini tidak ada penyesuaiannya karena perusahaan juga tidak melakukan pembelian aset, maka tidak ada penyesuaiannya. Sekian dari presentasi jawaban dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.